Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Saya sebagai moderator Dina Sakinah dan teman-teman saya. Ira Irpayani Harahap. Rizky Wahyu Andira. Raihan Munte. Muhammad Abdul Ali Lubis. Selanjutnya, Taufik Gunawan, Pria Mitra, dan Sukris Diansyah. Pada podcast kali ini kami mengundang pemateri dari Ketua Forum PKBI Remaja Nasional, yaitu Muhammad Abdul Ali Lubis. Jadi kami ingin bertanya mengenai manajemen organisasi seputar forum tersebut kepada Abang Abdul Ali Lubis. Yang pertanyaan pertama akan ditanyakan oleh Saudari Hira. Oke, jadi pertanyaan pertama untuk Saudari Abdul Ali Lubis, saya ingin bertanya, bagaimana menurut Abang manajemen organisasi yang ideal? Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum saya menjawab pertanyaan dari kawan-kawan, sebaiknya saya memperkenalkan dulu lembaga yang saya bawa ini. Karena tidak etis ketika saya membawa materi atas dengan lembaga ini, namun saya tidak memperkenalkannya terlebih dahulu. Oh, boleh. Silakan. Baik, saya bergabung di Forum Remaja ini sejak tahun 2018. Jadi Forum Remaja PKBI Nasional ini adalah forum remaja di bawah naungan International Planned Parenthood Federation atau IPPF. IPPF melalui mitra kerjanya dengan 32 cabang di berbagai negara, adalah Indonesia, yang namanya kalau di Indonesia adalah International Planned Parenthood Association atau lebih kita kenal sebagai PKBI gitu. Forum remaja ini ada di bawah naungan PKBI itu sendiri, namun dia berbeda dengan PKBI, melainkan dia mitra kerja gitu. Oke, baik. Jadi menjawab pertanyaan dari Saudara Pira tadi, bagaimana sih organisasi yang ideal itu? Ada beberapa kriteria yang bisa menjadikan sebuah organisasi itu organisasi yang ideal. Salah satunya, yang pertama adalah organisasi itu merupakan perkumpulan yang di dalamnya adalah orang-orang yang satu tujuan atau satu visi atau punya tujuan sama. Gitu. Jadi sebuah organisasi tidak akan ideal ketika orang yang ada di dalamnya itu berbeda tujuan atau berbeda visi dan misi. Itu dia tidak akan ideal. Jadi tidak ada kesepakatan jalur yang akan ditempuh bersama-sama kalau misalnya tidak satu jalan. Gitu. Nah, kemudian yang kedua, tidak ada gap atau halangan atau batasan di antara orang-orang yang ada di dalam organisasi. Banyak kita lihat ada berbagai organisasi yang antara ketua, wakil ketua, kemudian sekretaris dan jajaran-jajarannya itu terjadi gap-gap gitu. Terjadi pembatasan-pembatasan. Nah, itu tidak akan ideal. Karena apa? Karena kalau bisa, kita di dalam sebuah organisasi itu harus saling support gitu. Jadi ketika memang gap itu ada, supportnya nggak akan ideal. Akan ada kecenderungan untuk segan, akan ada kecenderungan untuk malu-malu, dan lain sebagainya. Namun, bukan berarti tidak ada gap, artinya kita seenak-enaknya saja. Tidak. Antara ketua, kemudian bawahan-bawahannya harus tetap ada etika gitu. Etika yang dibangun adalah etika kedekatan emosional, bukan etika antara budak dengan penguasa begitu. Itu yang kedua. Kemudian kalau bisa organisasi itu hanya sebatas formalitas, namun di dalamnya adalah keluarga. Jadi we are not community but we are family gitu dia kalau jargonnya. Jadi oke, dia adalah organisasi. Namun organisasi itu hanya sebatas nama atau formalitas. Di dalamnya apa? Di dalamnya adalah keluarga, mengedepankan asas-asas kekeluargaan. Itu biasanya tingkat idealisasi organisasi yang mengedepankan kekeluargaan itu jauh lebih tinggi dibandingkan organisasi yang sifatnya bisnis begitu. Oke, saya kembalikan. Itu mungkin jawaban yang pertama. Oke, pertanyaan selanjutnya mungkin dari Rizky Wahyu Andira. Ada pertanyaan untuk saudara kita Muhammad Abdul Ali. Sebelumnya terima kasih ya Saudari Ali penjelasannya. Sama. Yang ingin saya tanyakan,
Kepada Saudari Abdul Ali Lubis, bagaimana cara saudara mengatasi masalah yang ada di eksternal? Oke, masalah yang ada di eksternal ini artinya kan di luar daripada organisasi ya. Masalah eksternal ini bisa timbul dari, contohnya dari organisasi lain, ada permasalahan, atau mungkin dari faktor-faktor yang mempengaruhi. Cuman ini kan bukan masalah dari dalam gitu. Jadi ini masalah di luar daripada organisasi. Nah, bagaimana cara mengatasi masalah yang timbul dari luar? Inilah gunanya leader tadi dalam sebuah organisasi. Inilah gunanya leader. Jadi sang leader lah biasanya pencetus atau penyelesai masalah-masalah dari luar gitu. Nah, contoh misalnya gini, organisasi kita, contoh organisasi A, mempunyai masalah dengan organisasi B. Apapun itu masalahnya ya, di luar daripada masalah apapun itu, yang harus diselesaikan oleh si leader tadi adalah menyelesaikannya dengan si leader di organisasi lain itu juga begitu. Jadi yang harus kita pegang kepalanya dulu, yang harus kita pegang pemimpinnya dulu. Ketika pemimpinnya sudah berhasil kita pegang, maka bawahannya akan nurut gitu. Jadi ketika masalah-masalah timbul dari organisasi luar, mungkin ada gesekan-gesekan atau apalah itu, dekati leadernya melalui leader dari organisasi kita. Selesaikan, mungkin bisa secara berunding atau mungkin bisa secara kekeluargaan gitu. Nah, bagaimana misalnya dengan bagaimana misalnya masalah itu timbul bukan dari organisasi lain, tetapi dari instansi-instansi pemerintahan mungkin, atau dari lembaga-lembaga pemerintahan juga. Sama halnya seperti organisasi juga, lakukan pendekatan gitu. Lakukan pendekatan melalui leader yang kita punya, dan biasanya setiap organisasi itu pasti memiliki senior, atau memiliki badan pengawas, atau memiliki badan penasehat. Biasanya selesaikan masalahnya itu melalui badan pengawas atau badan penasehat yang ada di organisasi kita gitu. Jadi cakupannya lebih terarah, hierarki penyelesaiannya itu lebih jelas begitu. Itu sih kalau misalnya masalah di eksternal untuk cara menyelesaikannya. Saudari Rizky Wahyu, apakah sudah paham dengan jawaban Bang Ali yang udah gitu jelas? Baik, dapat dipahami saudara. Terima kasih. Bagaimana Bu Moderator, ada pertanyaan lagi? Saudara Royhan, saya pikir tadi Saudara Royhan maksud saya ingin bertanya kepada Bang Ali kita pada malam ini. Tapi kemana ya Saudara ini? Menurut saya tidak ada lagi yang mau saya tanyakan. Saya sudah cukup paham lah dari Saudara Ali. Saya mau tanya nih, Kak Ali. Oke, gimana? Itu mengenai bagaimana cara saudara memahami anggota dan menyelesaikan dinamika yang terjadi di dalam organisasi saudara Ali sendiri. Maksudnya saudara yang saudara tekuni gitu. Oke, baik. Pertanyaan yang bagus ya. Jadi gini, bagaimana cara kita memahami seluruh anggota kita agar gesekan-gesekan itu terhindar begitu kan. Jadi tidak terjadi dinamika-dinamika. Oke, dalam sebuah organisasi dinamika itu biasa ya. Jadi ada dinamika-dinamika yang biasa timbul dalam organisasi, apalagi organisasi yang sifatnya akademisi gitu. Jadi kalau misalnya dinamika-dinamika seperti perdebatan, terus otot-ototan, selama masih dalam koridor yang wajar, itu diperbolehkan begitu. Tetap dalam ranah akademisi, dalam ranah diskusi begitu. Biasanya tidak semua leader mempunyai kekuatan seperti ini. Makanya sering kita lihat bahwasannya banyak organisasi-organisasi yang tidak bisa menyelesaikan masalah internalnya sendiri. Karena itu tadi, karena sang leader tidak bisa menjadi sayap untuk anggota-anggotanya. Makanya penting bagi leader mengenal anggotanya satu persatu. Contoh misalnya dia punya anggota ada 10. Nah, di antara ke-10 ini dia harus kenal anggotanya itu seperti apa. Si A sifatnya seperti ini, si B sifatnya seperti itu, si C sifatnya seperti ini, begitu. Nah, di antara sifat-sifat dari ke-10 anggotanya tadi, dia harus bisa simpulkan bahwa kebijakan-kebijakan yang dia buat dan juga safety and security yang dia harus punya, begitu. Jadi, ketika memang ada case-case atau kasus-kasus yang akan timbul, dia bisa langsung selesaikan
di ranah dia itu tadi, nggak harus sampai keluar gitu. Dengan otoritas dia, dengan kebijakan dia mampu menyelesaikan itu gitu. Namun tetap penyelesaian masalah yang harus diberikan bukan penyelesaian secara otoriter, namun secara musyawarah untuk mufakat kekeluargaan. Itu. Jadi poin pentingnya bagaimana caranya menghindari kasus, bagaimana cara mengenalnya, bagaimana cara mengenal anggotanya, lakukan pendekatan emosional dan anggotanya. Itu sih yang paling penting. Kalau gap itu sudah tidak ada, pasti akan nyatu itu. Kedekatan emosional itu akan nyatu sendiri. Tuh. Mungkin itu jawabannya, moderator. Ada lagi kira-kira? Sudah paham sih dengan penjelasan dari Saudara Ali. Cuman teman-teman yang lain, apakah ada pertanyaan tambahan? Apabila tidak ada, maka kita akhiri podcast ini saja ya. Terima kasih kami ucapkan kepada Saudara Muhammad Abdul Ali Lubis yang telah menyempatkan waktunya untuk menghadiri podcast yang kami buat demi tugas manajemen organisasi ini. Saya selaku moderator pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Saudara Ali.